Hai, hari ini saya akan ajak kalian ke suatu tempat yang sedang viral di Banten, yaitu Bendungan Sindangheula. Dari kabar yang sedang viral, katanya di sana ada suatu tempat wisata seluncuran air gitu. Entah itu adalah tempat wisata atau justru hanya anggapan orang-orang saja yang menganggap itu adalah tempat wisata, padahal belum tentu juga. Nah, hal inilah kemudian membuat saya penasaran, dan dari rasa penasaran ini, saya mencoba menghubungi pihak pengelolanya langsung, dan alhamdulillah saya mendapat sambutan baik dari mereka, dan saya pun bertemu dengan Pak Haji Romi Hamzah. Beliau adalah selaku koordinator dari proyek Bendungan Sindangheula. Beliau orangnya baik dan humble banget. Dan ini juga kesempatan saya untuk mengulik informasi langsung seputar Bendungan Sindangheula. Nah, kalian pun pasti penasaran kan bagaimana informasi sesungguhnya terkait Bendungan Sindangheula ini? Nah, ini dia informasinya. Bendungan Sindangheula merupakan salah satu bendungan yang ada di Provinsi Banten. Lokasi pembangunannya secara administratif berada di Sungai Cibanten, Dusun Serut, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Oleh karena itu, dinamakan Bendungan Sindangheula. Lokasi Bendungan Sindangheula berjarak sekitar 14 km dari pusat kota alun-alun Serang. Menempuh waktu perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota. Lokasinya pun gak jauh dari kampus baru Untirta yang ada di Sindangsari, yaitu sekitar 3 km menuju lokasi. Bendungan Sindangheula juga merupakan salah satu proyek strategis nasional yang merupakan target besar infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya ketahanan pangan dan ketahanan air. Nah, saya sekarang lagi bersama pihak pengelolanya langsung, beliau Pak Haji Romi, selaku koordinator proyek dari Bendungan Sindangheula ya Pak. Oke. Nah, jadi di sini Pak, saya ingin tahu sebetulnya informasi yang sebenarnya terkait dengan proyek yang sebesar ini. Nah, sebenarnya proyek Bendungan Sindangheula ini fungsi dan pemanfaatnya untuk apa sih Pak? Ya, pertama-tama saya sampaikan ya, awalnya Bendungan Sindangheula itu dari beberapa studi yang terdahulu ya, mungkin nanti disampaikan secara itu masih dari tahun 92 udah diupayakan bendungan. Jadi ada potensi lah untuk Sungai Cibanten. Jadi bendungan ini kan mulanya ini Sungai Cibanten sama Sungai Cimake. Nah, jadi yang sebelah mana Pak? Cibantennya ini ke arah yang sebelah kiri saya nih. Oh, sebelah kiri, Cimakenya sebelah kanan kalau kita hadap ke arah hulu ya. Nah, di situ seiring mungkin ya perkembangan penduduk di kota Serang, jadi kebutuhan air itu pasti meningkat gitu kan. Itu salah satu. Jadi fungsinya bendungan itu salah satunya itu untuk memenuhi kebutuhan air baku di kota Serang, Kabupaten Serang, sama kalau boleh dikata sampai di Cilegon, kota Cilegon ya? Itu rencananya. Jadi air baku satu, terus kebutuhan juga untuk air irigasi yang bisa mengairi hampir sekitar 1000-an hektar. Selain itu juga manfaatnya sebagai pengendali banjir juga salah satunya. Oh iya. Jadi untuk mengurangi debit banjir ke arah hilirnya, terutama di kota Serang. Terus keempat itu ada potensi listrik sebesar 0,4 megawatt, tapi itu belum masih dalam kajian. Nah, sama juga pariwisatanya juga nanti di dalam itu. Nah, tadi kan Pak, Bapak katakan kalau bendungan ini
salah satu fungsinya itu kan untuk ketersediaan air baku yang mungkin bisa dialirkan ke sekota atau sekabupaten Serang dan bahkan bisa saja nyampe ke Cilegon katanya. Nah, artinya kan di sini butuh penampungan air yang cukup besar. Nah, kira-kira bendungan sebesar ini daya tampungnya berapa meter kubik sih, Pak? Perkiraan aja. Kalau secara rencana kita udah tampungan ini sekitar 9.250.000 kubik. Itu Jutaan ternyata. jutaan kubik ya, itu 9,25 juta kubik yang ada tertampung sekarang, bisa dilihat ya dengan cara itu. Nah, itu tinggal kita kelola aja, kita seperti apa nantinya untuk air bakunya. Nah, saya juga Pak sebetulnya ya sebelum kesini tuh, sebelum ketemu Bapak, saya juga coba ngulik dulu informasi terkait proyek Bendungan Sindanghala ini. Nah, selain memiliki sejumlah manfaat, tadi juga kan Bapak singgung katanya bakal dikembangkan untuk potensi wisata. Nah, belakangan ini kan sedang viral nih Pak di jagat sosial media ya, khususnya YouTube gitu kan. Katanya di sini ada tempat wisata seluncuran air yang gratis lagi katanya kan, seperti yang belakangan ini sedang viral gitu tuh. Nah, apakah itu ternyata tempat wisatanya atau bagaimana Pak? Takut ada kekeliruan atau gimana gitu, makanya kan saya perlu informasikan langsung nih ke sumbernya gitu, termasuk Bapak gitu kan di sini sebagai koordinator. Itu gimana Pak? Iya, ya justru biar sekalian ya klarifikasi Iya, ya terkait klarifikasi masyarakat itu. yang udah terlanjur ya melihat informasi yang ada yang viral, viral yang boleh dikata itu bisa menyesatkan ya ke masyarakat. Oke, jadi untuk pariwisata itu sebenarnya ya itu bukan di daerah yang kemarin viral itu. Oh iya. Nah, boleh saya jelaskan, tempat seluncuran itu sebenarnya bangunan pelengkap daripada bendungan. Itu adalah saluran pelimpas ya, pelimpas daripada kelebihan apabila air waduk itu lebih, itu dilimpaskan di situ tanpa kita kontrol, tanpa ada pengontrolnya. Itu karena itu boleh dikata jenis bangunan pelimpah yang bebas gitu, pelimpah bebas. Jadi manakala ada kelebihan air di waduk, nah itu dialihkan ke situ, gitu. Itu jadi boleh dikata itu kita tidak bisa kontrol, dan apabila mungkin ya sekarang airnya mungkin normal-normal aja limpasannya, tapi kalau dia banjir gitu, nah itu kita nggak bisa tahu, berisiko tinggi lah untuk masyarakat yang memanfaatkan, apalagi dibuat serosotan gitu kayak gitu, paling riskan gitu Pak. Jadi intinya di sana itu saluran pembuangan air ya Pak? Iya. Oke, kalau apabila ternyata daya tampung di waduk ini penuh, dialihkan di sana gitu Pak. Dan jadi nggak ada jaminan di situ bakal aman juga ya Pak? Nggak ada jaminan, Oke. karena itu bukan untuk orang ya, itu untuk air aja. Jadi nggak bisa. Saya tegaskan lagi nih kawan-kawan, ternyata tempat wisata yang belakangan ini sedang viral di YouTube itu sebetulnya bukan tempat wisata tapi saluran pembuangan air ya Pak. Iya. Jadi nggak ada jaminan itu bakal aman. Dan saya lihat juga dari videonya ternyata kalau misalkan mungkin itu bakal digarap untuk tempat wisata ya pastinya dari alat safety pun memadai ya Pak. Dan ternyata pas dilihat di sana kan itu hanya seadanya aja kan ya. Jadi terlalu beresiko kalau misalkan kita memaksakan di sana gitu. Nah, bendungan sebesar ini nih Pak, tentunya banyak dong ya fasilitasnya. Maksudnya ada apa aja sih di dalam bendungan ini nih? Iya, boleh kita lihat ya dari awal ya. Kalau dari masuk ke sini, utamanya jalan masuknya. Iya, tadinya itu dulu belum seperti itu ya. Jadi jalan masuk dari kampung, dari jalan Palima ya, Palka Palima. Nah, Palka itu masuk ke sini, kita ada gerbang. Terus masuk ke sini kita temuin dulu ya ini langsung bendungannya, bangunan bendungan yang sekarang kita lihat ada papan namanya. Terus kembali ke sini langsung kita bisa lihat untuk kantor pengelola tadi, terus ada juga bangunan untuk staf ataupun nanti ada personil pengelolanya. Kita bisa lihat nih bangunannya seperti boleh dikata arsitekturnya itu kayak villa atau apa gitu, indah, biar kerasan orang nanti. Kalau boleh tahu Pak, arsiteknya dari mana Pak? Arsiteknya itu dari Bandung. Dari Bandung? Iya. Nah, ternyata di lokasi Bendungan Sindanghala ini
Selain terdapat beberapa fasilitas yang ada, seperti kantor pengelola, gudang material, rumah genset, tempat ibadah dan MCK, juga terdapat bangunan 3 unit rumah dinas yang bentuknya unik dan menarik. Hal ini sebagai fasilitas penunjang dalam pengelolaan Bendungan Sindanghela. Desain bangunannya seperti yang kita lihat sekarang. Nah, kalau yang di sana Pak, yang gedung warna biru, itu tempat apa? Itu tadi, itu bangunan yang warna biru itu adalah tempat pengolahan air nanti, WTP-nya, Water Treatment Plant-nya. Jadi di situ air dari waduk itu diolah di situ. Kan kita di sini air baku ya, di situ diolah menjadi air bersih dan itu nanti disalurkan ke masyarakat yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi di situ. Jadi udah dibangun oleh Provinsi Banten ya, dari PUPR udah tinggal fungsinya aja belum, sampai sekarang kita masih nunggu seperti apa, kan itu kewenangannya dari pihak provinsi ya. Ini Pak, kalau tempat yang buat kita bincang-bincang nih Pak, ini sebetulnya fungsinya untuk apa Pak? Ya, ini namanya bangunan gardu pandang. Gardu pandang. Iya. Okay. Jadi fasilitas untuk tamu atau apa itu ya. Tempat yang paling representatif lah untuk di waduk itu, di sekitaran waduk ya ini. Jadi kita bisa lihat view bangunan sendiri, bangunan bendungannya sendiri, damnya sendiri, terus ada dilihat-lihat mah cocok ini buat bermeditasi. Menghilangkan stres lah intinya. Ini jadi genangannya sini, jadi sini ada view pemandangannya. Agak beda-beda, tidak seperti waduk yang lain ya, langsung gitu tampungannya gede. Ini kita tiap boleh dikata tiap sudut itu beda-beda lagi view-nya gitu. Di sana juga katanya ada ini Pak ya, view gunung apa? Gunung Karang. Gunung Karang ya. Cuma sekarang nggak kelihatan karena kabut. Lagi nggak beruntung sekarang ya. Harusnya ada di sana nih. Katanya. Sekali kan. Besok bisa ke sini lihat. Pagi saya sarankan jam 7 ke sini lihat ke situ. Nah Pak, balik lagi ke potensi wisata ya Pak. Katanya kan di sini kan ada potensi wisata. Kalau misalkan bukan di sana tempatnya, terus di mana kira-kira Pak? Apakah sudah ada rancangannya gitu mau di mana atau masih dalam kajian atau bagaimana gitu Pak? Ya saya informasikan lagi, kalau untuk potensi wisata memang itu peruntukan salah satu manfaat juga dari pembangunan bendungan ini ya. Jadi untuk wisatanya itu sendiri kita ke arah genangannya, dan itu sampai saat ini itu masih dalam tahap studinya. Jadi di genangan itu nanti, karena itu yang saya sampaikan tadi kan, karena tiap-tiap spot-spot yang ada di bendungan itu atau di secara topografinya agak beda-beda itu view-nya gitu. Nah itu yang itu jadi potensi besar banget untuk pariwisata. Jadi karena ada nilai keindahannya gitu yang enak dipandang ya. Nah untuk sekarang nih Pak, bendungan ini kan masih dalam proses ya Pak ya, maksudnya belum 100% selesai proyeknya gitu kan, artinya kan masih belum dibuka untuk umum. Nah, kira-kira nih kalau misalkan udah jadi semuanya bakal diresmikan kapan gitu prediksinya? Prediksinya ya, jadi memang bendungan ini memang secara fisik udah kelihatan seperti apa adanya ya, udah kelihatan udah kayak udah selesai gitu, udah ada genangannya. Tapi memang dalam rangka persiapan kita untuk peresmian masih ada tahapan-tahapan yang harus kita penuhi, karena memang ada ya catatan sedikit lah yang harus kita benahi di bendungan itu, kelengkapan terkait dengan kelengkapan yang berhubungan dengan fungsi bendungan itu sendiri, dan ini masih dalam tahap pelaksanaan sekarang, kayak kelengkapan salurannya, terkait pagar-pagarnya untuk keamanan nanti yang di sini kan itu belum ada, itu menjadi area parkir nggak ada pengamanan gitu, itu harus kita penuhi. Nanti itu kalau udah selesai ya kita tinggal tunggu jadwal aja, kita harus mau diresmikan gitu. Nah, nanti peresminya langsung dari pemerintah pusat mungkin Pak ya? Iya. Karena kabarnya juga kan saya dapat dari KPPIP kalau nggak salah Pak. KPPIP itu kan Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas ya Pak ya. Nah katanya di sini kan masuk proyek strategis nasional kan. Nah artinya emang bakal megah gitu kan kalau udah jadi. Nah penanggung jawabnya sendiri
Itu dari mana Pak? Ya, kita sinergi ya, tapi utamanya tetap dari kementerian itu, dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tapi sinergi dengan pemerintah provinsi sebagai itu ya. Boleh saya informasikan juga. Jadi karena ini lahan yang ada yang kita bangun ini, ya, infrastruktur bendungan ini ya di atas tanah pemerintah provinsi itu. Jadi, makanya harus sinergi lah ke depan. Jadi tetap ada sinergi ya Pak? Iya. Iya. Oke. Nah kalau misalnya ini udah jadi nih Pak, 100% udah jadi. Tapi sebelum itu kalau boleh tahu Pak, untuk sekarang ini progres proyeknya udah berapa persen kalau dipresentasikan Pak? Nah itu tadi kalau diperkiraan udah Apakah udah nyampe 70% ke atas? lebih, udah 99,99. Wah, berarti ini bentar lagi teman-teman. Jadi dalam waktu dekat insya Allah bakal selesai dan bakal diresmikan. Jadi kalau udah diresmikan enak. Kalaupun kita bakal ke sini gitu, nggak perlu di stop sama satpam yang di depan gitu tuh. Artinya karena emang udah dibuka untuk umum ya udah selayaknya untuk kita nikmati bersama gitu. Karena memang di sini masih belum selesai 100% ya Pak. Jadi wajar aja belum diperbolehkan masuk ke dalam gitu. Karena memang di sini juga kabarnya ada zona-zona berbahaya ya Pak ya, yang dilarang untuk dilewati, yang dilarang untuk digunakan katanya ada. Itu ada apa aja Pak kalau boleh tahu Pak? Maksudnya areanya gimana aja yang termasuk zona berbahaya gitu tuh? Ya itu Pak, dari awal kita masuk dari titik nol bendungan itu, di sini jadi mungkin sepintas ya, secara itu kan kita hanya lihat hanya jalan atau apa, padahal di dalam itu ada alat-alat instrumen yang harus kita pantau setiap hari, instrumen untuk melakukan pemantauan terhadap perilaku atau hidupnya bendungan gitu. Nah itu terpasang di sepanjang bendungan itu. Nah itu area berbahaya, dan situ mungkin dari dalam kan udah, dari sana kan udah ada plangnya ya, mungkin masih sifat sementara. Nah, itu yang harus diindahkan oleh masyarakat. Jadi area kesini ini artinya bukan kita tutup secara umum ya, tapi kalau memang orang kesini, oke, silakan. Untuk kebutuhan, untuk apa tujuannya harus jelas. Ya intinya kalau untuk edukasi mungkin ya kita fasilitasi, tapi masuknya secara tertib. Sebelum kesini harus disuratin dulu mungkin, nanti kita. Jadi bukan langsung bucubel ya, orang umum udah dibuka gerbang langsung masuk ke sini. Nah, ini karena area terbatas lah. Area terbatas karena kita selama bangunan bendungan ini ada, kita harus pantau. Kita nggak dibiarkan gitu. Jadi sebetulnya ada kemungkinan juga Pak ya kita diperbolehkan masuk, cuma harus jelas itu Pak ya maksud tujuannya untuk apa, dan juga harus ada surat resminya gitu ya. Benar. Jadi nggak serta-merta langsung masuk aja ya. Oke, paham Pak. Jadi gitu teman-teman, harus ada surat resminya yang dibuat. Tentu dalam surat resmi kan harus dibubuhkan cap dan tanda tangan gitu kan, untuk nanti dilaporkan ke pihak pengelolanya. Boleh langsung ditujukan ke Pak Haji Rominya gitu selaku pengelola di sini gitu kan, selaku koordinator pengelola atas proyek Bendungan Sindang Hala ini gitu. Nah, tadi kan Pak sempat di sini ada zona berbahaya kan ya. Artinya dalam proses pembangunannya kan bukan suatu hal yang mudah gitu Pak ya. Nah, apakah selama pembangunan proyek ini nih, mohon maaf gitu Pak, apakah pernah memakan korban atau bagaimana? Alhamdulillah sejak awal kita melaksanakan pembangunan Bendungan Sindang Hala ini, jadi kita masih boleh dikata zero accident ya. Apalagi sampai memakan korban. Nah itu yang saya jaga sampai sekarang, karena dari awal aja udah, artinya boleh dikata ini alat-alat berat ya bekerja sini ya, dengan ratusan tenaga kerja yang ada. Terus dengan adanya viral kemarin itu udah jadi, terus ada memakan korban ya nanti ya, mudah-mudahan nggak lah sampai ke sana ya, yang masyarakat memanfaatkan saluran pembuang kita itu atau saluran spillway itu sebagai serosotan. Nah itu saya takutkan bisa memakan korban nanti kalau memang ada yang, ya kita menjaga ke depannya itu jangan ada korban gitu. Gitu. Ya, jadi itu teman-teman tadi udah ditegaskan lagi oleh Pak Haji Romi. Jadi yang selama ini sedang viral itu sebetulnya bukan tempat wisata
Jadi ini harus jadi perhatian bersama buat kita, karena yang dikhawatirkan adalah karena belum terjaminnya safety juga di sana gitu ya, terlalu beresiko gitu. Yang dikhawatirkan kan sekarang masih aman itu Pak ya, nggak ada korban jiwa. Justru kalau kita memaksakan ke sana, yang dikhawatirkan malah justru memakan korban gitu. Itu kan yang ditakutkan. Jadi untuk sekarang mudah-mudahan kita bisa sadar bersama bahwa memang itu bukan untuk tempat wisata, tapi saluran pembuangan kalau waduk udah mencapai daya tampungnya yang ini Pak ya, Maksimal. yang maksimal gitu. Jadi ngalirnya di sana airnya gitu. Ya. Kalau seumpama nanti udah dibuka ya Pak ya, kira-kira masyarakat boleh misalnya berjualan atau enggak gitu, Pak? itu. Tadi saya bilang kan ini area terbatas. Takutkan itu kalau udah masyarakat memanfaatkan ini. Jadi pemanfaat, sekali lagi ya saya tegaskan, jadi untuk area bendungan ini terbatas ya, bukan untuk pedagang, juga untuk wisata pun masih terbatas. Dan itu tadi mungkin prosedur salah satunya udah disampaikan tadi ya. Dan itu kita tunjukkan bukan ke daerah-daerah yang berbahaya seperti yang tadi di Mindem itu kan, sama di spillway. Ya mungkin daerah sini ya mungkin jadi spot untuk foto-foto, mungkin di sini yang lebih representatif lah. Terus di arah sana juga daerah berbahaya juga yang jembatan itu. Jadi bukan untuk umum masuk ke sini, ke area intake-nya itu, ke menara intake. Jadi sekedar itu ya untuk di area bendungan. Nah nanti untuk kawasan yang untuk wisata umum, nah itu ada di Genangan, dan itu masih kita bikin pemetaannya seperti apa. Nah itu nanti kita libatkan juga kan dari pihak yang terkait ya, atau pihak pariwisata. Nah sebagai tambahan juga, bendungan ini kan ada 2 wilayah ya yang digenanginya ya. Ada daerah kota sama Kabupaten Serang. Ya kebetulan bendungannya di kabupaten, tapi wilayah genangannya ini udah masuk dalam kota Serang juga, daerah administratif kota. Nah makanya ada dua daerah itu yang bisa mengelola nanti potensi wisata yang ada di Genangan gitu. Iya. Berarti dibantu ini juga ya Pak, kalau misalkan seperti itu kan karena udah berkaitan dengan sungai, artinya pengelolaannya dibantu sama Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS ya Pak? Untuk pengelolaan apanya? Yang pengelolaan ini bendungan. Kalau bendungan ya memang masih dari kita, bendungan. Masih dari BBWS C3 atau Cidanau, Ciujung, Cidurian. Nah untuk wisata nanti kita limpahkan lagi ke daerah atau dinas-dinas yang terkait di situ, yang Dinas Pariwisata salah satunya ya Iya, Pak. salah satunya. Oke. Jadi memang udah ada ya Pak ya perencanaan ke sana, dan sekarang masih dalam studi, masih dalam studi kajian lah gitu Pak ya, untuk nanti dimaksimalin lagi hasilnya gitu. Oke, saya kira udah jelas semuanya ya informasi terkait seputar proyek Bendungan Sindanghala ini. Dan saya juga ngucapin terima kasih kepada Pak Haji ini Pak, makasih banyak karena telah bersedia menjadi narasumber kami, karena emang ini perlu diinformasikan ke halayak gitu Pak ya. Terima kasih juga untuk kawan-kawan semua telah menyaksikan video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk semua